Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pada saat ini, setelah Ito Yuhiko dan Watanabe mengobrol beberapa kata, Ito Yuhiko memasuki topik tujuan utamanya. Shinbe, aku punya dua hal yang aku inginkan darimu. Hal pertama adalah aku ingin kamu mencicipi tuna sirip biru dan minum whisky Yamazaki berusia 50 tahun. Watanabe Shinbe tersenyum tipis, dan bertanya sambil tersenyum, lalu, yang kedua apa? Ito Yuhiko tersenyum dan berkata, tidakkah kamu ingin membangun usaha gabungan di Indonesia? Nah, aku akan memperkenalkanmu kepada rekan yang baik, Nona Linda Suteja dari Suteja Group. Setelah itu, Ito Yuhiko bergegas menunjuk Linda Suteja di meja makan. Baru kemudian Watanabe Shinbe melihat Linda Suteja. Seluruh orang itu langsung tertegun. Dia terkejut dan berkata, Linda, Nona Linda, bukankah dia telah dilaporkan hilang di TV setelah kecelakaan itu? Kenapa bagaimana dia bisa ada di sini? Ito Yuhiko berkata saat ini, Nona Linda Suteda adalah tamu terhormat di keluargaku. Dia menghadapi keadaan darurat kali ini. Karena masalahnya lebih sensitif, dia tidak mengungkapkan keberadaannya. Shinbe, kamu harus menyimpan rahasia ini, mengerti? Ketika Watanabe Shinbe mendengar ini, dia buru-buru mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Ito Yuhijo, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Ito Yuhiko tersenyum puas dan berkata, dalam hal ini, aku berharap kamu mau bekerja sama dengannya. Pertama-tama kamu mewakili Nippon Steel dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Nona Linda Suteja. Setelah itu, Ito Yuhiko berkata dengan sangat serius, saudaraku, aku menjual mukaku. Aku dapat memastikan bisnis yang kutawarkan ini sangatlah menguntungkan. Watanabe Shinbe berkata tanpa ragu-ragu, Kakak Ito Yuhiko, karena kamu yang sudah berbicara, aku pasti akan memberikan kesepakatan terbaik dalam hal kerjasama. Linda buru-buru berdiri saat ini dan berkata kepada Watanabe Shinbe, Tuan Watanabe Shinbe, saya sudah mengagumi nama Anda sejak lama. Saya Linda Suteja, dan saya harap Anda akan menjagaku di masa depan untuk bekerja sama bersama. Watanabe Shinbe lalu mengangguk dan tersenyum dan berkata, Nona Linda Suteja, karena Anda adalah tamu terhormat dari kakak Ito Yuhiko, Anda secara alami juga merupakan tamu terhormat Watanabe Shinbe. Dalam kerjasama luar negeri kami sehari-hari, kami biasanya berusaha keras untuk bertahan, tetapi karena kakak Ito yang berbicara. Sekarang, mari kita membuatnya sederhana. Anda bisa memegang 51% saham dan aku memiliki 49%. Bagaimana menurut Anda? Tujuan terbesar Linda datang ke Jepang kali ini adalah menggandeng kerjasama dengan Nippon Steel. Dia benar-benar puas dengan keputusan bahwa grup Suteja yang akan memegang 51% saham. Dia berbicara dengan Hashimoto begitu lama sebelumnya, dan mencoba untuk mendapatkan 50% kepemilikan saham dari kedua belah pihak tetapi gagal. Tapi sekarang Watanabe Shinbe malah langsung setuju untuk membiarkan grup Suteja memegang 51%, yang membuatnya langsung bersemangat. Jadi Linda buru-buru membungkuk pada Watanabe dan berterima kasih, Tuan Watanabe, terima kasih banyak. Saya yakin kami, grup Suteja, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Watanabe juga tidak masalah dengan kontrak kerja ini,
karena yang mengarahkan langsung adalah Ito Yuhiko yang saat ini berada di sebelahnya. Dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Nona Linda, Anda harus berterima kasih kepada saudara Ito Yuhiko ini untuk masalah ini. Selama saudara Ito Yuhiko meminta, aku pasti akan setuju." Bagi Watanabe, dia tidak mengenal Linda Suteda, jadi dia tidak peduli apakah Linda Suteja berhutang budi padanya atau tidak. Yang dia pedulikan adalah membiarkan Ito Yuhiko memikirkan kebaikannya, dan jika dia membutuhkannya di masa depan, dia akan meminta Ito Yuhiko untuk membantunya kembali. Ketika Linda Suteja mendengar ini, dia memandang Ito Yuhiko dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan bersyukur, "Tuan Ito Yuhiko, terima kasih atas bantuannya. Saya Linda Suteja sangat berhutang budi padamu." Ito Yuhiko tidak ingin Linda Suteja berhutang budi padanya. Alasan mengapa dia membantu Linda adalah demi Tama seorang, jadi dia buru-buru berkata, "Nona Linda Suteja, jangan terlalu sopan denganku. Ini semua karena berkah dari Tuan Tama. Jadi akulah yang masih harus berterima kasih pada Tuan Tama Renza." Tama yang melihat penampilan Ito Yuhiko dan Watanabe Shinbe, dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia sangat jelas tentang mentalitas kedua orang ini. Itu tidak lebih dari sebuah hubungan persahabatan. Watanabe Shinbe mau menjual mukanya di hadapan Ito Yuhiko, dan begitupun Ito Yuhiko. Karena Tama merasa mereka berdua sudah tulus dalam membantunya. Jadi dia tidak mau meninggalkan Jepang dengan berhutang budi. Untuk menghindari mimpi-mimpi buruk di suatu hari, maka Tama ingin membalaskan kebaikan mereka sebelum dia pergi meninggalkan Jepang. Memikirkan hal ini, Tama lalu berkata kepada Linda Suteja dan Nanako, "Linda, Nanako, tolong beri kita bertiga untuk sementara waktu. Kami para pria memiliki sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi." Mendengar itu Nanako kemudian berdiri tanpa ragu-ragu dan tersenyum, "Kak Linda, apakah kamu suka anak anjing?" Linda kemudian mengangguk, "Iya, Nanako, aku sangat suka mereka." Nanako tersenyum dan berkata, "Aku punya beberapa anjing dengan ras terbaik di Jepang, dan juga ada 6 anak anjing kecil yang baru berusia 2 bulan. Mereka sangat manis. Mereka dibesarkan di halaman timur. Aku akan mengajakmu untuk melihat." Linda lalu berkata dengan bersemangat, "Wah, keren banget, ayo pergi sekarang." Melihat Nanako dan Linda berjalan beriringan, Tama menarik kembali pandangannya, menatap Watanabe, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, aku Tama Renza, dan Linda adalah teman baikku. Karena kamu telah setuju dengan kerjasama yang diajukan Linda, aku sangat berterima kasih atas 51% kepemilikan sahamnya yang jatuh di tangan Linda." Watanabe Shinbe mengulangi kata-katanya yang tadi diucapkan, dan buru-buru berkata, "Oh, itu semua karena wajah kakak Ito Yuhiko." Tama melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan serius, "Tuan Watanabe Shinbe, ini semua bukan hanya karena Tuan Ito Yuhiko. Tapi aku juga melihat kebaikan yang ada di dirimu. Bisakah saya melihat kesehatan tubuhmu?" Watanabe Shinbe sangat terkejut, lalu bertanya dalam hati, "Hah? Kenapa mau melihat kesehatan tubuhku secara tiba-tiba? Apa yang maksudnya?" Sambil bertanya-tanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Tana, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu barusan?" Tama Renza tersenyum acuh tak acuh, dan bertanya dengan tatapan tak bisa dipahami, "Jika aku membacanya dengan benar, Tuan Watanabe pasti sangat mengkhawatirkan kondisi kebugaran tubuhmu kan sekarang?" Watanabe Shinbe buru-buru berkata, "Tidak, aku sangat sehat, dan aku sering pergi ke gym untuk melakukan latihan. Rata-rata pria paruh baya dan lanjut usia tidak memperhatikan olahraga sepertiku. Tapi aku berbeda." Tama mendengar itu lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Olahraga secara alami dapat memperkuat tubuh, tetapi tidak bisa memperkuat hubungan ranjang suami istri. Aku tidak akan menyembunyikan beberapa kata.
2 tahun ini kehidupan pernikahan Tuan Watanabe Shinbe sangat tidak terkoordinasi, bukan? Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Watanabe Shinbe bergidik ngeri, tapi juga penuh rasa malu muncul di hatinya. Ini adalah penyakit tersembunyi yang paling sulit di hatiku, kecuali aku dan istriku, dan dokter yang aku kunjungi. Tidak ada yang tahu. Bagaimana Tama bisa tahu ini? Ito Yuhiko juga sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, Shinbe, kamu belum terlalu tua. Apakah ada yang masalah itu secepat ini? Wajah Watanabe Shinbe saat ini menjadi memerah karena malu, menjambak rambutnya dengan panik, dan menyeringai, ini. Tuan Tama Renza, kamu benar-benar luar biasa. Apakah kamu bisa melihat hal semacam ini? Tama lalu tersenyum tipis. Dalam pengobatan Indonesia kuno yang hampir hilang, dikatakan bahwa orang memiliki 3 jenis kekuatan, yaitu kekuatan darah, vitalitas, dan esensi. Kekuatan darah mengatur bagian luar dan vitalitas ada di dalam. Adapun esensinya lebih tercermin dalam urusan laki-laki dan perempuan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.